mengenal Andreas Jungdahl, kiper kelahiran Singapura dan asa debut bareng AC Milan di Liga Champions. AC Milan merilis 18 daftar pemain yang disiapkan untuk melakoni laga tandang melawan Porto di pekan ketiga Liga Champions. Matchday ketiga fase grup Liga Champions mempertemukan Porto versus AC Milan yang akan terhampar di Estadio do Dragão pada hari Rabu pukul 02 waktu Indonesia Barat. Satu di antara nama pemain yang disiapkan allenatore AC Milan Stefano Pioli adalah Andreas Jungdahl. Menarik diperhatikan bahwa Rossoneri memberikan kesempatan kepada kiper berusia 19 tahun itu bergabung dengan tim utama. Sebagaimana yang diketahui, AC Milan memang tengah dilanda amukan badai cedera hingga kondisi pemain yang tak bugar. AC Milan kehilangan sejumlah pemain pilar seperti Mike Maignan, Theo Hernandez, Brahim Diaz hingga yang terbaru Ante Rebic. Sektor kiper menjadi satu di antara yang menarik untuk disorot, lantaran ada dua penjaga gawang yang mengalami cedera. Selain Maignan, kiper ketiga AC Milan Alessandro Pizzari harus dibekap cedera dan diproyeksikan absen hingga Januari mendatang. Klub sekota Inter Milan ini sejatinya sudah mendatangkan Mirante yang dipinang dengan status bebas transfer. Namun, kiper 38 tahun itu tak bisa didaftarkan Rossoneri untuk manggung di Liga Champions. Satu-satunya pemain yang tersedia untuk mengemban tugas sebagai benteng terakhir pertahanan AC Milan ialah Ciprian Tatarusanu. Ia membutuhkan debuti pada laga melawan Porto, setidaknya langkah antisipasi untuk peristiwa yang tak diinginkan. Hasilnya, Pioli mau tak mau harus memanggil pemain primavera mereka termasuk Andreas Jungdahl. Sebagai catatan saja, ini kali pertama bagi kiper berusia 19 tahun itu bermain di tim utama. Berdasarkan data dari laman Frankmac, Jungdahl merupakan kiper kelahiran Singapura 22 Februari tahun 2002 lalu. Ia memiliki tinggi 195 cm dan menyandang status kewarganegaraan Denmark. Oleh karena itu, ia merupakan rekan senegara dari Simon Kjaer. Memiliki keunggulan fisik dan kemampuan memenangkan bola-bola udara menjadi kelebihan dari Jungdahl. Klub pertama yang ia bela adalah tim lokal asal Denmark. Ia kemudian memutuskan hengkang dan hijrah ke Liga Italia pada bursa transfer musim panas 2019 lalu. Jungdahl menjadi bagian dari tim Primavera AC Milan U19. Sejauh ini, ia belum mencatatkan penampilan di level tim senior, baik Liga Champions maupun Serie A. Artinya, ia berpotensi untuk melakoni laga debut di tim utama AC Milan melawan Porto. Meski demikian, asa tersebut terbilang tipis mengingat Pioli tentu memilih untuk menampilkan Tatarusanu. Musim lalu, penampilan Jungdahl terbilang tak tergantikan di tim Primavera AC Milan. Tercatat, di kompetisi Primavera 1, Jungdahl menorehkan 23 pertandingan dengan rincian 8 kali clean sheet dan 24 kebobolan. Layak ditunggu bagaimana performa AC Milan di Liga Champions kala menghadapi Porto. Berpotensi jumpa dengan PP, AC Milan pilih cadangan Zlatan Ibrahimovic. Pioli menyatakan 2 pertandingan melawan Porto akan menentukan nasib Milan di Liga Champions. Pelatih AC Milan Stefano Pioli memastikan ujung tombak Zlatan Ibrahimovic tidak dimainkan sebagai starter ketika berjumpa FC Porto pada matchday ketiga grup Liga Champions Eropa pada Rabu dini hari di Estadio do Dragão. Ibrahimovic belum mendapatkan menit bermain yang cukup pada musim ini. Ketika mengalahkan Hellas Verona 3-2 di Serie A Italia akhir pekan kemarin, Ibra dimasukkan pada menit ke-77 menggantikan Ismail Bennacer. Pioli mengatakan Ibra belum sepenuhnya bugar 100% selepas pemulihan cedera, apalagi Ibra berpotensi berjumpa dengan bek Porto, PP di laga nanti. Pertemuan kedua pemain itu tentunya akan berlangsung keras. Mereka merupakan dua pemain yang sering berbenturan fisik dan temperamental. Ibra dalam kondisi baik, tapi sangat penting bagi kami agar dia berada dalam kondisi yang lebih bagus. Dia siap bertarung dengan siapapun, ujar Pioli dalam keterangannya kepada wartawan dikutip dari laman La Gazzetta dello Sport. Sabtu lalu dia hanya bermain 15 menit, saya berpikir kami akan menambah menit bermain dia. Tapi yang pasti dia belum siap untuk dimainkan sejak menit pertama. Pioli menyadari pertandingan melawan Porto akan menentukan nasib Milan di Liga Champions. Milan belum mendulang kemenangan di ajang ini setelah dikalahkan Liverpool dan Atletico Madrid. Di sisi lain, Porto baru meraih 1 imbang. Sang pelatih menyatakan meski Porto bernasib hampir sama seperti Milan, calon lawan mereka itu dianggap sebagai tim yang solid. Ditambah, Porto akan bermain di hadapan publiknya. Porto sudah terbiasa bermain di Liga Champions. 2 pertandingan melawan Porto bisa menentukan nasib kami setelah dia 2 kali kalah yang tidak memperlihatkan performa Milan sesungguhnya. Pertandingan nanti menjadi langkah lainnya untuk menuju ke atas karena perjalanan masih panjang, tutur Pioli.
Kami akan menghadapi lawan yang solid dan kompak. Mereka memiliki pemain penyerang yang cepat dan pelatih yang mampu melakukan persiapan dengan baik. Ini akan menjadi pertandingan yang akan menghadirkan kesulitan di level permainan tinggi. Pulih dari cedera, Bakayoko kembali berlatih bersama Milan. AC Milan kembali mendapatkan kabar baik mengingat Timo Bakayoko akhirnya kembali berlatih bersama anggota tim yang lainnya pada hari Minggu kemarin. Setelah meraih kemenangan fantastis 3-2 pada Giornata ke-8 Serie A akhir pekan kemarin atas Hellas Verona, Rossoneri lagi-lagi mendapatkan berita menyenangkan yang mungkin bisa membuat Stefano Pioli tersenyum gembira. Menurut pemberitaan dari Milan News, Bakayoko telah kembali berlatih bersama anggota skuad Milan yang lainnya. Karena itulah dapat dikatakan ia telah mengambil langkah berikutnya dalam proses pemulihannya. Dengan mencapai kondisi bugar pada level pertandingan kini menjadi target. Pemain asal Prancis tersebut mengalami cedera pada September lalu dalam kemenangan raksasa Serie A tersebut di kandang atas Lazio yang membuatnya harus meninggalkan lapangan lebih awal setelah masuk dari bangku cadangan untuk pertama kalinya sejak mengamankan transfernya ke San Siro dari Chelsea pada musim panas lalu. Setelah Rode Krunic kembali beraksi sebagai pengganti dalam kemenangan atas Hellas Verona, pulihnya Bakayoko tentu menjadi suntikan besar bagi Pioli. Saat kondisi tengah menghadapi krisis pada lini tengahnya, mengingat minimnya pilihan yang ia miliki pada posisi tersebut yang juga terjadi pada beberapa area lain di skuad Rossoneri. Akan tetapi, kini dengan kembalinya gelandang 26 tahun tersebut, klub bisa melakukan rotasi pemain sehingga dapat membantu mereka di tengah ketatnya jadwal kompetisi musim ini. Pioli ungkap titik lemah Rossoneri di Liga Champions. Terakhir kali setan merah cabang Italia ini menang di Portugal ialah tahun 1993, tepatnya saat mengalahkan Porto dengan skor 1-0. Stefano Pioli kemudian menjelaskan pentingnya 3 angka bagi Zlatan Ibrahimovic DKK. Kami seperti kehilangan sesuatu karena tak segera meraih kemenangan. Hanya kemenangan yang membuat kami merasa hebat kembali, terang Stefano Pioli. Pioli tak menyebut bahwa ada yang salah dalam permainan timnya, namun ada beberapa indikator yang disebut ex-pelatih Fiorentina itu kurang berjalan maksimal. Kami sudah berada di jalur yang tepat untuk meraih kemenangan, tim ini hanya kurang sangar saja, tambahnya. Lebih lanjut, Allenatore Rossoneri ini menyinggung pengalaman pahit tatkala dikalahkan The Reds dan Los Rojiblancos. Kami harus tetap fokus dan berpikiran jernih dalam setiap situasi. Kami telah membayar mahal untuk setiap kesalahan, kami membutuhkan perhatian penuh, katanya. Pioli lantas menyebutkan titik lemah AC Milan yang kehilangan poin 2 pertandingan pertama mereka di Liga Champions. Tim ini kehilangan 2 yang pertama karena 2 momen kecerobohan, jelas Pioli.